semuanya, perkenalkan nama saya Aura K. Demak dengan akhiran NIM 006. Jadi di sini materi akan saya bahas adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah naskah 4 alinea yang mengandung nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia seperti anti penjajahan, perjuangan kemerdekaan yang mencapai puncaknya, dorongan spiritual dari Tuhan Yang Maha Esa, dan penetapan tujuan serta bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Pembukaan ini merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan menjadi dasar filosofis negara. Apa pentingnya sih pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Yang pertama, itu adalah norma tertinggi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai Staat Fundamental Norm atau norma fundamental negara yang merupakan norma tertinggi dalam hierarki hukum di Indonesia. Kedua, sumber filosofis. Pembukaan ini mengandung kaidah-kaidah dasar filosofis yang menjadi landasan bagi pembentukan undang-undang dan norma-norma hukum lainnya. Yang ketiga, tidak berubah. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak berubah. Jadi berbeda dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang telah diamandemen. Isi pembukaan Undang-Undang 1945 tidak pernah diubah. Jadi begitu-begitu terus. Selanjutnya, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah alinea pertama, menjelaskan penolakan penjajahan dan pengakuan hak kemerdekaan setiap bangsa. Yang baru itu alinea kedua, menegaskan kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bangsa yang harus diisi dan dimanfaatkan oleh kemakmuran. Baru alinea ketiga, yang menyatakan kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan pengukuhan proklamasi kemerdekaan. Alinea yang keempat, memuat tujuan negara atau melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia atau bentuk negara republik, serta dasar negara Pancasila. Selanjutnya, makna setiap alinea secara lebih rinci. Alinea pertama itu dia berisi penolakan penjajahan. Itu kayak menyatakan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, serta menentang segala bentuk penjajahan yang ada di dunia. Lalu dukungan kemerdekaan yang menunjukkan keteguhan bangsa Indonesia di dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mendukung kemerdekaan bangsa lain. Alinea kedua itu berisi cita-cita bangsa. Jadi kayak menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berarti dia itu ada hasil perjuangan. Menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan pemberian, melainkan hasil dari perjuangan bangsa itu sendiri dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan cita-cita negara. Alinea ketiga itu berisi rahmat Tuhan yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah
Yang Maha Kuasa dan dorongan keinginan leluhur bangsa Indonesia. Pengukuhan proklamasi mempertegaskan pertanyaan proklamasi kemerdekaan. Jadi dia mempertegas proklamasi kemerdekaan Indonesia dan mengakui bahwa kemerdekaan adalah amanat yang harus dijaga. Ayat keempat itu berisi tentang tujuan negara. Jadi menjelaskan tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan dan keadilan. Lalu bentuk negara. Jadi menegaskan bahwa negara Indonesia adalah republik yang berkedaulatan rakyat. Lalu dasar negara. Jadi merupakan Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat bangsa Indonesia. Lalu itu penyusunan Undang-Undang Dasar. Jadi merupakan landasan untuk menyusun Undang-Undang Dasar negara yang menegaskan perlunya ada Undang-Undang Dasar yang akan mengatur kehidupan berbangsa. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokoknya di pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 4 gagasan dasar yang mendasari negara Indonesia, yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Pokok pikiran ini merupakan cita-cita hukum yang menjadi panduan bagi penyelenggaraan negara dan tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara. Berikut ini rincian 4 pikiran pokok tersebut. Yang pertama, pikiran pokok persatuan. Negara ini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya dengan berdasarkan atas persatuan. Hal ini berarti mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan individu atau golongan. Yang kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Negara ini mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mencakup keinginan untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur secara merata. Yang ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Negara berkedaulatan rakyat menganut sistem pemerintahan demokrasi dan berdasarkan atas kerakyatan serta permusyawaratan atau perwakilan yang merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Selanjutnya, yang keempat ini adalah pokok pikiran ketuhanan. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti yang tertuang dalam sila pertama dan sila kedua. Selanjutnya, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuhnya bersifat kausal organis, di mana pembukaan adalah dasar filosofis dan tujuan negara. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar itu adalah penjabaran
dan pelaksanaan nilai-nilai tersebut dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan tertib hukum tertinggi yang tidak dapat diubah karena memuat dasar negara, yaitu Pancasila, dan tujuan negara yang harus diwujudkan dalam pasal-pasal yang ada di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar ini. Itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai dasar pokok kaidah negara fundamental. Itu pembukaan yang memuat dasar falsafah negara, itu Pancasila, tujuan negara, membentuk negara, serta asas-asas negara yang berlaku secara fundamental. Lalu ada ketentuan adanya Undang-Undang Dasar. Pembukaan juga menegaskan adanya suatu undang-undang dasar yang mengatur adanya perubahan di masa mendatang melalui jalur hukum. Lalu di sini ada yang itu tidak dapat diubah karena sifatnya itu sebagai dasar negara. Pembukaan ini memiliki kedudukan lebih tinggi dari batang tubuh dan itu tidak dapat diubah karena mengubahnya sama dengan membubarkan negara. Berarti itu kan tentang pembukaan. Sekarang tentang batang tubuhnya. Jadi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai penjabaran. Kalau tadi kan pembukaannya itu sebagai dasar. Kalau ini batang tubuhnya sebagai penjabaran. Jadi penjabaran pokok pikiran DPIC itu prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembukaan yang diwujudkan dalam pasal-pasal yang ada di batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan nilai. Jadi batang tubuh itu berisi ketentuan yang mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat yang pembentukan negara hukum seperti yang termuat dalam pembukaan. Lalu ini yang bedanya dapat diubah. Perbedaan dengan pembukaan, batang tubuh ini dapat diubah atau diamandemen. Diubah diubah sebagian sesuai dengan perkembangan zaman, namun harus tetap selaras dengan semangat pembukaan. Selanjutnya, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Hubungan antara pembukaan ini dengan Pancasila sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila adalah inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena dimuat dalam alinea keempat pembukaan, yang merupakan pokok kaidah negara dari sumber negara hukum. Sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah jasad yang menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam dasar filsafat negara ke dalam pasal-pasal hukum. Hubungan formalnya, rumusan Pancasila dan pembukaan itu sebagai dasar negara dirumuskan atau tertulis dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Bukan alinea keempat sih, lebih ke keempat alinea. Lalu kedudukannya itu lebih tinggi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pokok kaidah negara yang fundamental dan menempati kedudukan yang lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Jadi dengan Pancasila sebagai dasar filsafatnya. Hubungan material itu ada sumber hukum tertinggi,
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan menjadi landasan bagi seluruh undang-undang dasar serta peraturan perundang-undangan lainnya. Penjabaran nilai. Nilai-nilai Pancasila yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dijabarkan ketentuan-ketentuan normatif yang lebih rinci di dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ruh dan raga. Hubungan ini sering diibaratkan sebagai hubungan antara ruh dan raga, di mana Pancasila adalah ruhnya atau nilai-nilai utamanya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah raganya atau bentuk hukum-hukumnya. Selanjutnya, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah bersifat kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Lalu jadi ini ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Proklamasi Kemerdekaan. Jadi itu sebagai penjelasan atau deklarasi, lalu sebagai penegasan, lalu sebagai cita-cita dan dasar negara, lalu sebagai pertanggungjawaban atau tindak lanjut. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pernyataan tujuan dan cita-cita leluhur bangsa Indonesia untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang berakar dari perjuangan melawan penjajahan. Pembukaan ini juga memuat prinsip dasar Pancasila sebagai landasan filosofis dan moral negara, serta fungsi dan tujuan negara seperti melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maaf. Oke, sekian dari nafsu saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dadah.